Selamat datang kembali di channel saya Sinaga. Dan di video kali ini kita akan mengangkat anakan dari indukan split PF kali split PF. Saksikan terus videonya, jangan lupa like, share, and subscribe. Buat kalian yang baru menonton video ini, di channel ini saya membahas tentang seputar mutasi di dunia lovebird. Di sini saya membahas juga perkembangan anakan lovebird dari mulai 1 hari sampai proses penjodohan. Jadi alangkah baiknya kalian subscribe, tekan tombol lonceng di bawah untuk mengikuti video-video selanjutnya. Jadi ini sekitar pukul 8 malam. Tadi sore saya pantau, ternyata dari 4 tetasan itu cuman 3 yang hidup. Gak tahu kenapa anakan yang terakhir ternyata mati di glodok. Saya pantau sekitar 1 jam dan sampai detik ini induknya sudah tidak mau meloloh. Akhirnya saya putuskan untuk mengangkat anakan tersebut. Saya takutnya ada apa-apa dan ternyata nanti mati di glodok, kita juga nggak tahu gitu. Sebelumnya belum waktunya ngangkat ya. Kalau di catatan atas saya ini, di sini ada ini kandang nomor 2, itu jantannya BB split Biola split PF dan betinanya Biola Vio split PF. Sebenarnya dia kurang 1 mingguan lagi. Dia masih yang paling besar, masih usia 13 hari ya di sini ya. Seperti yang kalian lihat. Ya. Oke. Cuman saya takut kenapa-kenapa karena ya sudah tidak dilolos sama induknya. Akhirnya saya putuskan malam ini akan kita angkat. Oke, langsung saja kita ke kandang yuk. Oke, kita siapkan tempatnya dulu ya. Seperti biasa kita gunakan serbuk, yang atasnya kita beri kasa. Tujuannya anak-anak lovebird tersebut biar tidak ngangkang ketika sudah besar ya. Oke, ini kandang nomor 2 yang akan kita panen. Ini kemarin Biola BBPF yang saya jodohkan dengan Biola Ewing. Ini juga punya darah PF yang lagi bertelur. Nah, ini di kandang nomor 7 saya juga punya eksperimen. Ini split PF kali possible PF ya. Kebetulan juga sudah menetas. Nanti kita bahas mungkin minggu depan kita panen ya. Dan itu keduanya mempunyai darah PF. Semoga nanti ketika dia keluar PF hasil anaknya warnanya lebih pekat ya. Oke, langsung saja kita buka glodoknya ya. Oke, sambil kita tunggu induknya keluar dulu ya. Kemarin dia netas 4, ternyata mati 1 di glodok dan sampai sekarang dia belum meloloh anaknya. Jadi sebelum terjadi sesuatu kita panen dulu lah. Oke, langsung saja ya. Kita ambil yang paling kecil dulu. Nah, ini anak yang paling kecil ya. Seperti yang kalian lihat, temboloknya masih kosong, belum terisi makanan. Dari tadi sore saya pantau induknya sudah tidak meloloh. Itu jagung yang saya berikan ternyata masih banyak. Nah, ini yang pertama. Sepertinya ini Biola ya. Nanti kita pantau terus. Dan ini anak yang nomor 2. Nah, ternyata keluar Palevalo ya, keluar PF mata merah ya. Ini tetasan kedua, dia jackpot lagi PF-nya. Semoga saja jackpot tertinggi ya, Biola BBPF ya. Nanti kita akan update lagi videonya di setiap minggunya seperti biasa. Oke, kita tutup dulu. Nah, ini akan kita bantu loloh ya.
Oke, ini 3 anaknya ya. Dari 4 tetasan cuman bertahan 3, dan akan kita bantu loloh sambil menyiapkan bubur dan alat-alatnya. Kita masukkan ke inkubator dulu biar dia hangat. Habis ini kita siapkan buburnya dan alat apa aja yang akan kita gunakan untuk meloloh ya. Oke, kita siapkan alat-alatnya dulu ya. Ini ada sendok, ada tempat makanannya, buburnya. Seperti yang kalian lihat, ini saya rendam dulu dengan air hangat. Tujuannya biar steril dan burung tetap sehat. Untuk ujung supetnya saya gunakan yang seperti ini ya. Mungkin lebih jelasnya kalian bisa lihat di video saya sebelum-sebelumnya dengan judul cara meloloh yang benar. Dan kemudian ini suntiknya saya pakai Terumo. Ini saya beli di apotek terdekat. Harganya cuma sekitar 3.000 ya. Ini saya beli dengan ukuran 3 cc atau 3 mili. Ini ujungnya kita akan buang. Nanti masuk ke sini ya spetnya ya. Nah, seperti yang kalian lihat. Ukurannya 3 cc atau 3 mili. Itu ada takarannya ya. Langsung saja kita tancapkan spetnya di ujung. Nah, kita pakai air mineral secukupnya dan usahakan jangan terlalu kental karena buburnya biar bisa diserap burung dengan sempurna. Kemudian untuk buburnya saya gunakan Nutribird A21 ya. Ini khusus untuk lovebird. Dia teksturnya lebih lembut, mudah diserap lah sama burung. Oke, kira-kira seperti ini ya tingkat kekendalannya. Perlu kalian ingat, jangan terlalu kental karena biar mudah diserap dan tidak mengendap di temboloknya. Oke, langsung saja ke burungnya. Ini yang paling kecil ya. Sepertinya dia sudah kelaparan karena induknya sudah tidak meloloh lagi ya. Sebenarnya saya riskan ya untuk mengangkat anakan yang masih berusia beberapa hari. Cuman karena sudah tidak diloloh, akhirnya terpaksa saya ambil. Dan ini yang nomor 2. Wow, dia jackpot mata merah lagi ya. Dan semoga saja jackpot tertinggi di biola BBBF. Ini anakan yang pertama, mata hitam yang artinya possible PF ya. Sepertinya dia juga biola ini. Lihat dari bulunya. Oke, langsung saja kita bantu loloh ya. Untuk anakan yang paling kecil kita kira-kira saja. Ini saya pakai 1 mili ya. Ada ukurannya dari kelipatan 0, 0,5 ke 1. Saya gunakan yang 1 untuk yang paling kecil. Kita kira-kira saja, jangan terlalu kenyang. Tujuannya biar makanan diserap sempurna dan tidak mengendap di temboloknya. Jangan lupa kita lap pakai tisu biar tidak melebar ke hidungnya. Oke, cukup ya. Saya rasa takarannya untuk yang paling kecil saya pakai 1 mili. Dan ini yang kedua, kita lebih 1 mili, berarti 2 mili ya. Oke, ini yang PF yang nomor 2 ya. Ketika kita rasa terlalu banyak, kita stop, jangan terlalu kenyang. Oke, dan untuk anakan yang pertama kita lebih juga 1 mili.
jadi 3 mili ya. Mungkin sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan ikuti video-video selanjutnya. Terima kasih.